Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah al-Asran rahimakumullah, berjumpa kembali bersama Teh Im di sini. Mudah-mudahan kalian semua pada saat ini ya, atas izin Allah pada saat ini lagi mendengarkan kajian Teteh, selalu berada di dalam rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah, inayahnya Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya, sehat lahir, sehat batin ya, kita itu yang terutama, amin ya. Baik, mungkin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Mungkin untuk pembahasan kajian kali ini Teteh ingin menjawab insyaallah beberapa pertanyaan dari kalian juga ya, yang sudah masuk pertanyaannya kepada Teteh. Ini pertanyaan yang pertama, ada yang bertanya tentang hukum yang berhubungan tentang perwalian. Ini dari Kakak Lima Putri, numpang tanya, katanya ibu, jika menikah siri, si istrinya, jika menikah siri, si istrinya walinya itu menggunakan wali hakim tanpa sepengetahuan ibu dan ayahnya. Apakah itu nikahnya syah? Masya Allah. Ini yang nanti dijawab sama Teteh, ini yang harus digarisbawahi karena tanpa sepengetahuan bapaknya, ayahnya. Ya, untuk ibunya itu tidak terlalu menjadi masalah. Baik. Kakak lima putri, salah satu di dalam rukun nikah kan kakak udah tahu kan, itu harus ada wali ya. Kan kata Rasulullah, la tunkahul mar'atu illa bi'izni waliha, kan seperti itu. Jadi wanita itu kan tidak bisa dinikahi kecuali atas izin dari walinya. Jika walinya masih ada, maka siapa yang berhak menjadi walinya kalau bukan ayah kandung kita, ya kan? Nah, kalau misalkan ayah kandungnya tidak ada, maka diganti dengan siapa? Gak langsung ke wali hakim, tetapi diganti dengan wali akrob. Memang kalau kita berbicara akan muhakam atau wali hakim, ada beberapa situasi tertentu bisa menggunakan wali hakim. Tapi itu kan ada syarat-syaratnya juga. Ya, salah satu syaratnya misalkan jika wali utamanya ayah kandung kita, misalkan itu berubah menjadi wali adol, misalkan seperti itu ya. Artinya wali adol itu adalah wali yang memang menghalangi akan terjadinya akad pertikahan bagi anaknya. Nanti sama Teteh sedikit dijelaskan ya kakak. Nah, ini ada sih ya keterangannya, bisa kita ketemui misalkan di dalam kitab Hasyiah Qalyubi. Wa kadza yuzawwiju idza adallal qarib. Di sini dikatakan boleh wali hakim itu menikahkan jika si bapak utamanya atau wali utamanya itu menjadi wali adal atau wali yang menghalang-halangi, seperti itu. Fa idzam tana'a minhu wafahul hakim. Maka ketika si wali ini menghalang-halangi akan pertikahan, maka ya di sini itu menggunakan wali hakim. Nah, jadi begini Kak. Jadi prosesnya begini. Kakak siapa tadi itu yang bertanya itu? Kakak Lima Putri. Nah, ceritanya Kakak Lima Putri ini udah ada calon. Nah, tetapi Kakak Lima Putri di dalam referensi itu dikatakan, misalkan kakak itu punya calonnya, tetapi syaratnya itu calonnya yang sekufu. Ingat Kak, ini yang harus digarisbawahi, itu adalah calonnya yang sekufu. Karena kalau misalkan Kakak Lima Putri itu calonnya sudah sekufu, berarti kakak itu sudah benar. Maka yang harus lebih berbijaksana di sini siapa? Itu bapaknya. Ceritanya, misalkan Kakak Lima Putri itu calon kakak itu sudah sekufu dengan kakak. Nah, kalau tidak sekufu ya kakak yang harus mengikuti akan keinginan bapaknya. Tetapi ini misalkan kakak itu ceritanya sudah sekufu gitu ya dengan calonnya. Datanglah kita itu kepada bapak kita. Harusnya seperti itu. Kita berbicara kepada ayah kandung kita, ingin dinikahkan dengan laki-laki ini. Nah, kemudian bapak kita itu menolak, nggak setuju. Misalkan kata bapaknya itu alasannya misalkan karena alasannya
calon kita itu misalkan di dalam segi ekonominya lemah banget gitu ya, sama bapaknya udah kebayang lah nanti akan diberi mas kawinnya juga sedikit, misalkan bapak udah tahu gitu kalau pegawai itu tuh gajinya per bulan itu berapa, bagaimana bisa mencukupi nanti kehidupan rumah tangga kamu misalkan gitu. Jadi memperdebatkan tidak setuju di dalam urusan ekonomi seumpamanya, padahal kurang bagaimana ini calonnya udah sekufu. Nah, ceritanya bapak kita itu tidak merestui. Nah, kalau bapak kita tidak merestui, kakak itu bukan berarti langsung bisa menggunakan wali hakim, ya, tidak seperti itu. Karena di dalam referensi kitab itu harus meminta izin kepada bapak kita, itu batasnya sampai 3 kali, Kak, gitu ya. Udah ceritanya ditolak, maka sekarang yuk kita menggunakan strategi yang baru agar lebih maslahat gitu ya. Yuk kita lagi datang kepada bapak kita, bermusyawarah kembali dengan begitu baik, dengan begitu penghormatan kepada bapak kita. Tetap aja misalkan bapak kita nggak bisa dirayu, bapak kita itu tetap menolak. Maka di sini ada kesempatan yang ketiga kali, misalkan kita bisa meminta bantuan, datang kepada uak kita datang pada kakek kita kalau masih ada gitu ya, minta dukungan pada ibu kita atau bagaimana agar ini musyawarah bisa berjalan lebih terbuka pikirannya, agar lebih berbijaksana lah istilahnya seperti itu. Tetapi ketika sudah 3 kali udah datang bicara baik-baik kepada ayah kandung kita itu tetap gak mau menikahkan kita. Nah, baru setelah ini kita, siapa yang menikahkan kita? Apakah langsung lagi ke wali hakim? Oh enggak langsung ke wali hakim, tetapi ke wali akrob, wali yang paling terdekat. Misalkan kita itu kakak punya saudara punya kakak laki-laki, berarti siapa yang menjadi wali akrob? Itu adalah kakak kandung kita. Nah, seperti itu kakak. Jadi enggak dengan semudahnya ujuk-ujuk menggunakan wali hakim. Nah, sedangkan kalau melihat teteh dari pertanyaan kakak, kan kakak itu sudah nikah siri katanya kan, tanpa sepengetahuan bapak kakak ini yang bertanya. Berarti kalau tanpa sepengetahuan mah tuh kakak tidak meminta izin dulu kepada bapaknya ya. Karena kan barusan kakak juga bertanya pada teteh itu tanpa sepengetahuan bapaknya. Kakak langsung aja menikah menggunakan wali hakim. Ya, kalau seperti ini bagaimana kalau sudah terjadi pertikahannya? Masya Allah tabarakallah kakak, ini cukup fatal. Pertikahan kakak itu tidak syah ya. Karena begini, karena baginda Nabi Muhammad SAW kan pernah bersabda, la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada itu pernikahan illa biwaliyin, kecuali menggunakan wali. Wa ayyu mamra'atin nukihat bi ghairi waliyin fanikahuha batilun. Dalam itu hadis Kak, sampai 3 kali Rasulullah mengucapkan batilun. Jadi kalau misalkan ini sosok seorang perempuan, mau itu masih perawan gitu ya, mau itu janda, kalau tidak sesuai dengan apa yang tadi teteh sampaikan itu, maka kata Rasulullah batil sampai 3 kali. Rasulullah mengucapkan itu pertikahannya tidak syah. Masya Allah ya. Jadi ini bagi kakak yang bertanya, bagaimana dong teteh, sekarang aku sudah terjadi pertikahan ini ya, mau bagaimana lagi, itu nikahnya tidak syah. Maka yang harus kakak lakukan, kakak segeralah bertaubatan nasuha kepada Allah ya kan. Ya, karena selama ini pertikahan kakak itu mungkin kakak menganggap itu adalah pertikahan yang syah, padahal sebetulnya tidak syah. Berarti selama ini kakak berkumpul dengan, kakak berkira dengan suami kakak itu nanti berkumpulnya bagaimana? Ya, mungkin sudah bisa dibayangi oleh kakak. Jelas ini kakak harus benar-benar bertaubatan nasuha kepada Allah atas ketidakafikan kakak. Maka segeralah kakak mendatangi kepada bapak kita, memohon ampun seampun-ampunnya. Jika kakak masih kekeh gitu ya, ini kakak yang bertanya itu masih kekeh ingin tetap menyatu, ingin tetap menikah dengan laki-laki ini, maka silahkan sekali lagi meminta izin seizin-izinnya agar ditikahkan oleh bapak anda
ya. Jadi harus mengikuti dulu persyaratan yang barusan teteh sampaikan. Ya karena kalau kakak teruskan saja pernikahan ini, ya bagaimana dong kak, ini pernikahannya tidak syah. Jadi nanti kumpulnya kakak tuh bagaimana? Apalagi kalau misalnya kakak mengandung, nanti kakak mempunyai anak, nanti status anaknya bagaimana? Seperti itu ya. Jadi ini cukup fatal, seperti itu ya. Makanya Masya Allah, tabarakallah. Ini yang menjadi walinya juga ya, menjadi wali hakim itu harusnya lebih apa ya? Yang menjadi wali hakim ini berat sekali ya, karena yang mewalikan dan itu yang menjadi saksinya juga ini nanti keseret-seret nanti di akhirat ini. Ya, kan di dalam akad nikah itu kan ada saksi kan, ada 2 saksi, ini yang jadi saksinya juga nanti di akhirat keseret-seret. Makanya kan di dalam saksi pun itu harus orang yang adil ya kan, seperti itu. Makanya harus benar-benar berikhtiar ya. Jadi begitu ya kakak, sekali lagi yang kakak tadi tanyakan apakah itu menikahnya tidak syah, maka teteh menjawabnya kak tidak syah ya. Itu tadi referensinya teteh dilihat di dalam kitab Hasyiah Qalyubi dan ada juga dari hadisnya ya, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Baik, mungkin ini untuk pertanyaan yang kedua, ini diterima dari kakak Iqbal Sanjaya. Katanya teteh, kalau istri kita itu ahli syurga, amin, apakah bisa menolong suaminya kelak nanti di akhirat? Masya Allah. Menolong suami, berarti ini yang dimaksudkan itu adalah syafaat ya, karena artinya syafaat itu adalah pertolongan, yaitu nah di dalam syafaat ini itu tidak hanya misalkan kalau misalkan kita ahli neraka karena kita mendapatkan syafaat sehingga kita menjadi ahli surga gitu. Jadi ya enggak serta-merta seperti itu gitu konsepnya. Bisa aja pertolongan itu misalkan naudzubillah gitu ya, summa naudzubillah, misalkan kita itu diringankan dari siksa nerakanya, atau misalkan dipendekkan waktu, dikurangi kita penyiksaan di nerakanya misalkan, atau bisa aja syafaat itu bahkan besar sekali yang tadinya ahli neraka sehingga menjadi ahli surga, bisa aja seperti itu. Dan mungkin kita semua sudah tahu ya bahwa siapakah yang mempunyai syafaatul uzma, syafaat yang paling besar itu adalah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apakah yang hanya bisa memberikan syafaat itu hanyalah baginda Nabi Muhammad, ataukah hanya para nabi saja kepada para umat-umatnya, atau siapa saja nih yang dapat memberikan syafaat itu? Kalau kita berbicara secara gamblang gitu ya, ini kan ada ya di dalam ayat kursi. Ini ayat ini yang selalu kita bacakan kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Wallahu a'lam bil muradi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya itu kecuali atas izinnya. Berarti atas izin siapa? Atas izinnya Allah. Nah, dari ayat ini kakak yang bertanya berarti kita sudah dapat mendapatkan jawabannya. Kalau misalkan atas ada izin Allah, ya berarti bisa memberikan syafaat itu. Namun ya tentu itu cakupannya itu akan berbeda-beda. Cakupannya itu akan berbeda-beda. Ya misalkan teteh contohkan yang simple aja gitu ya. Misalkan kita itu dikersain punya 1000 pahala. Misalkan ternyata tiket masuk ke surga itu hanya membutuhkan 500 pahala seumpamanya ini gitu ya. Nah berarti kan kita masih punya sisa 500 pahala lagi. Nah 500 pahala ini berarti boleh kita berikan kepada siapapun yang kita kehendaki ya, tentunya atas izin Allah. Ya mungkin secara logika akal kita akan memberikan syafaat tersebut terhadap orang-orang yang kita cintai dulu ya, seperti itu. Nah dan ya ini syafaat ini mungkin hanya untuk satu orang
ada mungkin yang untuk puluhan orang, ada mungkin karena semakin besar sisa pahalanya bisa untuk ratusan orang gitu. Jadi tergantung seperti itu. Nah, kalau kita berbicara secara tafsir baru bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa yang dapat memberi syafaat itu ada 4 golongan. Siapakah saja itu? Yang pertama itu adalah para nabi dan juga para malaikat. Karena di dalam kitab tafsir Qurtubi kan di sana dikatakan wal malaikatu yashfa'una ghaddan fil akhirah. Dan para malaikat kelak nanti di akhirat itu akan bisa memberikan syafaat. Jadi untuk golongan yang pertama kata Rasulullah itu adalah para nabi dan juga para malaikat. Dan yang kedua yang dapat memberikan syafaat itu adalah para siddiqin. Berarti kalau para siddiqin, masya Allah tabarakallah, ini adalah orang-orang yang sangat-sangat jujur sekali ya, siddiq kan, benar. Nah, dan yang ketiga, golongan yang dapat memberikan syafaat itu adalah para syuhada. Wa yushaffa'u fi sab'ina fi qarabihi. Jadi para syuhada itu oleh Allah tuh diberikan keistimewaan, bahkan ada 6 keistimewaan. Nah, ini salah satunya wa yushaffa'una. Jadi dapat memberikan syafaat bahkan sab'ina, bahkan ke 70 kerabatnya. Masya Allah. Nah, ini yang terakhir itu adalah yang keempat yang dapat memberikan syafaat itulah yaitu bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mukmin, orang-orang yang bertakwa. Nah, mudah-mudahan istri kita menjadi ahlul jannah itu termasuk orang yang mukmin, termasuk orang yang bertakwa. Jika istri kita diberikan izin oleh Allah, masya Allah tabarakallah, ternyata orang mukmin bertakwa, masih banyak sisanya kata Allah, diberikan izin memberikan syafaat terhadap orang yang dicintainya, ya berarti kita pun insya Allah akan mendapatkan syafaat dari istri kita atau dari orang mukmin tersebut. Nah, ini kakak. Jadi kakak tadi yang bertanya, apakah nanti istri kita bisa memberikan syafaat? Kalau Allah memberikan kehendak, memberikan izin, maka insya Allah dapat memberikan syafaat tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya kak ya. Baik, ini mungkin untuk pertanyaan yang terakhir ya. Ini ada pertanyaan dari kakak Ulfa Fatin. Masih dengan rumah tangga. Ini pertanyaannya, kakak, suamiku teh pernah talak aku 1 kali. Terus bagaimana senaka? Bagaimana gimana ya? Terus bagaimana ya kalau istri sudah dijatuhi talak, mau itu talaknya talak sorry, mau itu talaknya talak kinayah, ya berarti kakak udah cerai gitu ya sama sang suaminya. Dan istri ini, wanita ini berarti berada di dalam masa iddah gitu kakak. Karena kan kalau apa itu, kalau perempuan itu kan berbeda dengan laki-laki ya. Kalau laki-laki kan gak ada masa iddah, tapi kalau perempuan kan ada masa iddah. Jadi masa iddah itu adalah masa tunggu lah kak ya. Kalau pengen lebih jelasnya, kalau dilihat dalam referensinya, jadi artinya masa iddah itu muddatu tarabbusil mar'ati. Jadi masa tunggunya gitu ya seorang istri li ta'rifa bara'atar rahimiha. Jadi untuk mengetahui masa bersihnya minal hamli, dari kandungannya, oleh ta'abudi, atau misalkan ada unsur ibadah. Untuk li ta'abudi nanti bisa sedikit dibahas lah. Nah, jadi gitu kak. Jadi kakak itu berada di dalam masa iddah. Oh iya. Ini ada satu ya untuk para suami yang belum pernah mengetahui, karena teteh itu banyak mendengar. Jadi kalau misalkan seorang suami itu sudah menceraikan istrinya, itu sebetulnya seorang suami masih wajib memberikan nafkah kepada sang istrinya. Karena teteh banyak mendengar kalau udah cerai ya udah cerai aja seperti itu. Oh enggak. Jadi kalau misalkan seorang suami menceraikan istrinya masih berada di dalam masa iddah, itu masih wajib diberikan nafkahnya. Nah, di dalam masa iddah ini teteh berapa lama ya aku menunggu masa iddah ini? Berapa lamanya itu tergantung kondisi kakak ketika diceraikan atau ditalak oleh suami kita kak. Kalau misalkan kakak itu diceraikan oleh suami kita itu berada di dalam keadaan mengandung, berarti itu masa iddahnya ya harus menunggu sampai kakak itu melahirkan.
Berarti kalau kita lagi mengandung nggak bisa sama ya seorang perempuan. Oh iya, nggak bisa sama. Berarti tergantung berapa bulan kondisi kandungan kita ya di dalamnya. Kalau misalkan kita diceraikan suami kita, kandungannya 8 bulan, bulan depan kita melahirkan, berarti masa idahnya sebentar ya, cuman 1 bulan gitu. Nah, kalau misalkan kita sebagai seorang istri tidak lagi keadaan hamil, aku nggak lagi ngandung teh, misalkan diceraikan oleh suami aku dan aku itu masih aktif, misalkan setiap bulannya itu masih suka menstruasi. Nah, kalau kita lagi tidak mengandung, berarti itu masa idahnya adalah 3 kuru seperti itu. Jadi kalau 3 kuru itu berapa? 3 kali sucian. Kita habis masa idahnya harus menunggu 3 kali sucian. Itu yang kedua. Yang ketiga apa coba? Oh iya, kalau yang ketiga misalkan kita itu diceraikan, usia kita ini udah cukup melanjut ya. Misalkan kita itu sudah monopos, kita itu sudah tidak menstruasi lagi setiap bulannya. Nah, maka itu masa idahnya itu adalah 3 bulan. Jadi begitu Kak. Jadi kalau misalkan kita diceraikan oleh suami kita, jadi masa idah setiap perempuan itu gak sama, beda-beda. Melihat situasi kondisinya. Ada gak sih teh yang diceraikan oleh suami tapi gak ada masa idahnya? Ada ya. Siapa? Itu adalah jika kita menikah dengan suami kita tapi kita itu belum sempat sekalipun, misalkan gitu ya, kita tuh belum pernah sempat sekalipun digauli ibadah sama suami kita, sekalipun belum sempat gitu ya. Nah, maka itu baru wanita tersebut tidak ada masa idahnya. Oh, jadi ternyata ada ya wanita yang tidak ada masa idahnya. Iya, contohnya itu seperti ini. Ini ada di dalam surat Al-Ahzab ya, itunya untuk penjelasannya. Ya, jadi begitu Kakak. Tadi kan yang Kakak tanyakan, ya aku harus bagaimana teh gitu kan ya, harus bagaimana ya. Ya mungkin Kakak harus menunggu aja dari masa idah ya. Kakak harus menunggu aja dari masa idah. Kalau misalkan di dalam masa idah ini Kakak ingin kembali lagi dengan suami kita, ya silahkan Kakak kembali lagi, itu pilihan Kakak. Ternyata kita masih berada di dalam masa idah, misalkan ternyata suami kita itu datang lagi sama kita ya, terus bilang mau minta maaf sama kita, ingin rujuk kembali, ingin menyatu kembali, yuk kita baik-baikan lagi. Ternyata kita mau kembali, ya udah Kakak tinggal kembali aja. Dan itu simple banget, maksudnya simple itu ya suaminya hanya cukup bilang aku rujuk kamu, dan kita sebagai seorang istri menyetujui akan rujukan itu, ya udah kita menyatu aja lagi, baik-baikan lagi, seperti itu. Ya, kecuali kalau misalkan Kakak itu ingin menyatu lagi dengan suami kita, ternyata udah habis dari masa idahnya gitu. Nah, ini kalau ini baru ya Kakak itu harus melakukan akad nikah lagi, harus ada wali lagi, ada saksi lagi. Ada mas kawin lagi tuh, iya ada mas kawin lagi. Ya udah, mas kawinnya tak perlu gede-gede. Itu kalau sudah keluar dari masa idah ya Kak ya. Tapi kalau misalkan Kakak tidak ingin menyatu lagi dengan suaminya, ya udah itu pilihan Kakak gitu. Dan Kakak ini boleh menikah lagi, misalkan ingin menikah dengan laki-laki yang lain ya. Kalau Kakak ingin nikah dengan laki-laki yang lain, ya harus sabar dulu menunggu masa idahnya. Kalau udah habis masa idahnya, ya udah berarti Kakak sudah berstatus menjadi janda begitu. Nah, sebetulnya Kakak ada hikmah di dalam masa idah itu, masa tunggu waktu itu. Kenapa Allah membuat hukum seperti ini? Kan tadi juga dikatakan aulita abudi, ini bisa menjadikan salah satu unsur ibadah. Jadi ketika masa idah, sebetulnya masa idah ini adalah, kalau misalkan dari cerai, ini adalah masa introspeksi diri, baik bagi seorang laki-laki ataupun bagi seorang perempuan, maksudnya bagi seorang suami ataupun bagi seorang istri gitu ya. Jadi ketika masa idah kita berpisah dengan suami kita, suami lebih menenangkan diri, rasakan dulu bagaimana kita hidup menyendiri tanpa istri, tidak nyamannya seperti bagaimana nggak ada istri di samping kita. Begitu juga kita berintrospeksi diri atas sehingga terjadi perpisahan ini. Sebetulnya itu adalah masa introspeksi diri di dalam masa idah itu. Sebetulnya tuh seperti itu, sehingga di dalam kondisi ketenangan, lebih tenang, yang diharapkan itu adalah apa? Yang diharapkan itu adalah agar rumah tangga ini
ya tidak dengan mudah apa bisa dikatakan begitu aja lah. Jadi sehingga diharapkan di dalam masa idah ini apa ya, bisa kembali lagi menyatu, membina lagi dari nol, saling memaaf-maafkan lagi, saling mengingatkan lagi dan menyatu lagi. Sebetulnya sih seperti itu ya. Jadi begitu ya kakak ya, teteh tidak bisa memberi lebih lanjut karena sebetulnya teteh tidak terlalu paham apa yang ditanyakan kakak itu harus bagaimana, itunya bagaimana kan, tidak spesifik kakak hanya akhirnya. Ya gitu mungkin ya teteh pada saat ini, kesempatan ini baru bisa menjawab dari 3 pertanyaan dari kakak. Mudah-mudahan ini dapat sedikit membantu ya pencerahan dari teteh. Seperti biasa jika ada salahnya mohon dibenarkan ya, wong namanya juga teteh manusia, suka ada salahnya, mungkin ada lupanya juga gitu ya. Jika ada benarnya tentu itu secara hakikatnya datang dari Allah ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah masih memberikan umur kepada kita, esok hari kita bisa bertemu lagi dengan teteh dengan kajian-kajian selanjutnya yang selalu mendatangkan kemanfaatan bagi kita semua, dan Allah selalu memberikan rahmat kepada kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.